Rasa penasaran terkadang harus menuntun kita untuk terus menemukan hasil yang memuaskan. Sebagaimanapun resiko yang akan kita hadapi, kadang kita nggak peduli sama hal itu dan terus mencari melakukan sesuatu demi menjawab rasa penasaran kita. Nah, inilah yang dialami oleh seorang wanita yang merupakan seorang profesor arkeolog muda. Dia ingin mencari misteri yang dikejar oleh ayahnya yang telah meninggal. Hingga pencarian ini merenggut nyawa orang-orang yang ikut bersama profesor ini. Seperti apa ceritanya? Halo para pecinta film, selamat datang di konten Storyline. Inilah As Above, So Below. Film ini diambil dengan gaya film dokumenter. Scene dibuka dengan menunjukkan seorang wanita yang hendak menuju Iran. Wanita ini bernama Scarlett. Scarlett mencoba mencari peninggalan sejarah yang penting untuknya. Namun peninggalan tersebut berada di sebuah gua yang akan dihancurkan oleh pemerintah setempat di sana. Singkat cerita, dia tiba di tempat tujuan dan dengan dibantu oleh rekan ayahnya yang bernama Reza. Reza menuntun Scarlett ke tempat yang Scarlett tuju. Situasinya di sini nggak begitu tenang karena Scarlett hanya punya waktu sekian menit sebelum gua itu akan dirobohkan. Scarlett pun tiba di tempat yang ia maksud dengan menemukan satu buah prasasti yang disebut Rose Key, di mana Rose Key ini merupakan prasasti yang dicari-cari oleh ayahnya semasa hidupnya. Reza yang mulai sangat tidak tenang karena dikejar waktu akhirnya meninggalkan Scarlett. Namun Scarlett tidak mengikuti Reza dan terus merekam seluruh bagian dari Rose Key ini yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan kuno. Singkat cerita, Scarlett selesai dan hendak kembali ke tempat Reza. Sempat akan terjebak karena gua tersebut sudah mulai diledakkan. Namun akhirnya ia selamat ketika Reza menunggu ia di tempat awal masuk dan membantunya. Scene lalu berpindah, hari-hari berganti, terlihat Scarlett sedang melakukan perkenalan. Ini merupakan proyek penelitian yang akan dilakukan oleh Scarlett dengan dibantu oleh rekannya yang bertugas merekam terus aktivitas Scarlett. Dia bernama Benji. Singkat cerita, Scarlett dan Benji pergi ke sebuah tempat di mana ada prasasti yang menjelaskan mengenai batu bertuah. Batu bertuah ini merupakan batu yang akan dicari oleh Scarlett. Sebagaimana ayahnya pun dulu mengejar-ngejar batu bertuah, namun banyak masalah yang timbul hingga mengakibatkan ayahnya meninggal bunuh diri. Nah, simbol pada prasasti ini dapat diartikan dengan Rose Key yang ia temui di Iran pada scene awal. Namun ia tidak bisa memahami dan mengartikannya, hingga singkat cerita ia menemui teman lamanya yang dapat menerjemahkan simbol-simbol bersejarah, seorang pria yang bernama George. Sempat mengabaikan kedatangan Scarlett dan menolak langsung untuk tidak ikut campur dengan apapun tujuan Scarlett, karena dahulu George pernah mempunyai pengalaman yang buruk ketika berburu bersama Scarlett. Namun George akhirnya mau ikut setelah Scarlett mengatakan bahwa ia telah menemukan Rose Key. Singkat cerita, si Scarlett dan Benji ini kembali ke tempat prasasti tadi bersama George. George mencoba mengartikan simbol-simbol pada prasasti yang dimaksud oleh Scarlett. Dengan perpaduan ilmu George dan ilmu Scarlett, Scarlett menemukan tulisan tersembunyi di balik prasasti itu yang menjadi kunci mengenai batu bertuah. George pun mengartikan lagi tulisan pada prasasti itu yang telah mereka rekam. Setelah melakukan cocokologi dengan referensi yang dimiliki oleh Scarlett, intinya menurut mereka, batu bertuah yang dicari Scarlett ini berada 370 kaki di bawah bumi. Mereka pun melakukan cocokologi lagi sampai mendapatkan kesimpulan bahwa mereka harus menuju ruang rahasia di katakom. Katakom atau istilah Indonesianya katakomba merupakan ruang bawah tanah atau kuburan bawah tanah yang biasanya digunakan untuk keperluan religius. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah goa. Mereka melihat-lihat goa tersebut ketika Scarlett terhenti di spot yang dia tuju dan dia kebingungan harus bagaimana agar dia bisa sampai setengah mil melewati dinding yang ia temukan di sana. Tiba-tiba seseorang misterius mengatakan bahwa mereka harus menemui seorang lelaki bernama Papillon di sebuah bar yang bernama La Showcase, di mana Papillon mengetahui cara agar bisa menuju ke tempat yang Scarlett maksud. Nah, singkat cerita, Scarlett, George, dan Benji pergi ke bar itu. Benji yang merekam terus kegiatan Scarlett, dia sempat melihat wanita misterius yang terus menatap ke arah kamera Benji. Mereka pun lalu menemukan Papillon di dalam. Scarlett lalu menjelaskan maksud kedatangannya bahwa ia hendak mencari terowongan rahasia di katakom. Sempat menolak, namun ketika Scarlett mengatakan bahwa ada harta karun di terowongan rahasia itu, Papillon pun setuju untuk memandu mereka. Keesokan harinya mereka bersiap-siap
Papillon bersama rekannya yang lain bernama Zed dan Souci. Mereka mempersiapkan semuanya dan pergi. Papillon merupakan orang yang sering mengunjungi katakom bersama teman-temannya, dan Papillon selalu memberi tanda PAP atau PAP pada tembok untuk menandai bahwa tempat tersebut telah atau pernah dikunjungi olehnya. Nah, mereka tiba di pintu masuk yang Papillon arahkan, di mana pintu ini sangat kecil dan tersembunyi. Namun di sini ada kendala saat George enggan untuk masuk karena trauma yang ia alami terhadap goa di masa kecilnya. Saat George hendak memutuskan untuk ikut atau tidak, tiba-tiba datang orang dengan berpakaian security menghajar Papillon. Mereka panik dan masuk ke dalam goa tersebut, sehingga George di sini mau nggak mau karena udah terlanjur masuk, ia akhirnya terpaksa untuk ikut. Perjalanan pun dimulai. Terlihat dinding yang dipenuhi coretan, termasuk coretan PAP atau PAP yang menandakan bahwa itu milik Papillon. Mereka terus bergerak sesuai panduan Papillon hingga tiba di satu tempat di mana ada orang-orang yang sedang melakukan ritual. Salah satunya adalah wanita yang sempat Benji rekam di bar ketika Scarlett dan George hendak menemui Papillon. Lanjut, terjadi perdebatan antara Scarlett dan Papillon. Papillon meyakini jalan yang sering ia lalui di katakom adalah jalan yang benar untuk menuju ke tempat yang dimaksud Scarlett. Namun Scarlett yang membaca jalan melalui peta katakom meyakini bahwa jalan yang dimaksud Papillon akan memakan waktu lebih lama, berjam-jam, daripada jalan yang ia yakini merupakan jalan pintas menuju terowongan rahasia. Papillon di sini menambahkan bahwa jalan yang dimaksud Scarlett adalah jalan yang sesat. Ia menceritakan pernah mempunyai seorang teman yang bernama La Taupe. La Taupe merupakan orang yang mengetahui seluk-beluk serta semua jalur, semua jalan, semua sistem pada katakom kecuali jalan yang dimaksud Scarlett. Hingga pada akhirnya ia harus mengetahui jalan itu, dan sekali La Taupe masuk ke jalan itu, ia tak pernah kembali dan gak ada satupun yang pernah melihatnya lagi selama 2 tahun ke belakang. Hingga pada akhirnya Scarlett dan George mempercayai apa yang Papillon katakan. Mereka pun pergi menuju jalan yang dimaksud Papillon. Benji sempat bermasalah saat mencoba merangkak. Ia merasa seperti ada yang menahan kakinya dan ia kesulitan bernafas, serta ia terus-menerus mendengarkan suara ritual yang dilakukan orang-orang di goa tadi. Tiba-tiba, tempat di mana Benji merangkak seperti akan runtuh. Scarlett, George, dan yang lainnya mencoba membantu Benji. Akhirnya, Benji berhasil masuk. Namun jalan tersebut tertutup oleh reruntuhan. Setelah mereka merangkak maju, mereka seakan-akan kembali lagi ke tempat di mana Scarlett dan Papillon berdebat. Papillon sendiri kebingungan karena tak seharusnya seperti ini. Dan Benji merasa dipermainkan. Dia mencoba untuk menghajar Papillon, namun Scarlett dan yang lainnya mencoba melerai mereka. Dan lalu mencoba untuk terus bergerak melalui jalan yang dimaksud Scarlett karena itu udah jadi jalan satu-satunya sekarang. Setelah masuk, mereka menemukan tanda PAP lagi di dinding goa. Namun lagi-lagi Papillon kebingungan dan merasa nggak pernah masuk lewat sini, apalagi menuliskan tanda PAP di dindingnya. Mereka pun lanjut bergerak dan menemukan sebuah piano yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa sebuah piano yang besar masuk lewat celah-celah goa ini yang kecil? Dan anehnya lagi, piano itu mirip dengan piano yang dimiliki oleh George yang sering ia mainkan semasa kecil bersama saudaranya. Ini disadari oleh George ketika piano tersebut mempunyai kesamaan, yaitu kerusakan pada satu notnya. Udah mulai aneh nih. Lalu mereka teralihkan oleh suara telepon. Dan Scarlett mencoba mengangkat telepon itu, namun lagi-lagi mereka teralihkan ketika mereka menoleh dan melihat ada seseorang di sana yang ternyata itu adalah La Taupe yang dimaksud oleh Papillon yang hilang di goa rahasia sejak 2 tahun lalu. La Taupe mengatakan bahwa mereka seharusnya nggak ada di sini. Lalu La Taupe mengajak mereka untuk mengikutinya demi menemukan jalan keluar. Hingga mereka terhenti di satu spot dan menemukan jalan yang sangat dalam, kayak sumur gitu ya. Scarlett meyakini bahwa ini adalah jalan untuk menemukan jalan keluar. Mereka harus melalui jalan itu. Akhirnya mau nggak mau mereka turun ke bawah. Masih dipandu oleh La Taupe, mereka tiba di jalan yang buntu. Namun Scarlett dan George mencoba menerjemahkan tulisan serta simbol yang berada di sekitar dinding-dinding tersebut. Dan lagi-lagi ilmu cocokologi mereka gunakan hingga menyimpulkan untuk menarik satu batu. Jika benar, maka jalan akan terbuka, dan jika salah, tempat itu akan runtuh lalu menimpa mereka. Akhirnya Scarlett dan George berhasil. Terdapat jalan lagi dan mereka gaskan lagi.
Mereka sampai di tempat di mana ada satu mayat yang Scarlet yakini itu adalah mayat Flamel, Nicholas Flamel, yang merupakan tokoh alkemis legenda. Namun anehnya mayat itu yang pasti sudah ratusan tahun lamanya tapi tidak membusuk. Namun ini tak terlalu mengkhawatirkan sih. Mereka melanjutkan lagi perjalanan dengan cocokologi lagi nih, sampai akhirnya Scarlet menemukan jalan dengan melalui kubangan air. Scarlet pun pergi diikuti yang lainnya, dan mereka pun tiba di tempat harta karun yang dimaksud oleh Scarlet. Sepertinya perburuan mereka berhasil nih. Papillon menemukan harta karunnya dan Scarlet menemukan batu petuah yang dimaksudnya. Namun ternyata harta karun itu hanyalah jebakan. Saat Papillon membuka gerbangnya, tempat itu tiba-tiba runtuh. Souci yang tertimpa reruntuhan terluka parah di bagian tangannya. Dan dengan ajaibnya, dengan batu petuah yang dimiliki Scarlet, tangan Souci kembali normal dan lukanya menghilang. Lalu setelah itu Scarlet dan George mencoba menelaah momen itu dengan pengetahuan arkeolognya. Dan mereka menemukan pintu namun berada di atas mereka. Dan Scarlet menemukan lukisan As Above So Below sesuai judul film. Jadi maksudnya jika mereka melihat sebuah jalan atau pintu berada di atas, nah begitu pun ada di bawahnya. Dan ternyata benar, mereka menemukan jalan lagi di bawah pintu yang berada di atas. Namun mereka terhenti lagi setelah George mengartikan jalan selanjutnya yang dipercaya merupakan gerbang neraka. Namun karena udah terlanjur masuk, ini nggak menghentikan Scarlet. Ia memutuskan untuk terus bergerak mencari jalan keluar. Namun lagi-lagi mereka kembali ke tempat di mana Scarlet menemukan batu dan Papillon menemukan harta. Namun sekarang ada yang beda nih di posisi ini. Harta karun di sana nggak ada dan tiba-tiba pintu masuk yang baru saja mereka lalui tertutup dengan sendirinya. Mereka pun terus bergerak lagi dan seperti maju secara terbalik. Mereka kembali lagi ke tempat mayat Flamel, namun bedanya La Taupe di sana terlihat sangat aneh. Lalu Souci mencoba mendekati La Taupe hingga tiba-tiba La Taupe dengan begitu saja menyiksa Souci secara sadis sampai Souci tak bisa diselamatkan dan mau nggak mau mereka harus ninggalin Souci dan terus bergerak. Mereka juga kehilangan jejak La Taupe dan berhenti di jalan yang tadi seperti sumur. Nah anehnya, kalau tadi mereka harus turun, berarti kalau kembali mereka harusnya naik kan? Nah ini anehnya, saat mereka menemukan jalan itu mereka harus turun lagi. Lagi-lagi, mau nggak mau mereka harus gasken. Saat semuanya telah turun, Benji tiba-tiba terkena surprise oleh sosok wanita yang tiba-tiba muncul mengagetkannya. Sampai ia jatuh dari atas dan mati seketika. Mereka harus meninggalkan Benji dan terus bergerak. Lalu George sempat berhalusinasi di sini kalau ia menemukan adiknya yang tenggelam di air. Ini seperti mengingat kenangan buruk yang terjadi, yang membuatnya trauma akan goa. Namun Scarlet berhasil meyakinkan George bahwa itu tak nyata, itu nggak beneran. Dan selang beberapa saat, Papillon pun mendapati momen yang membuat ia trauma juga, melihat seseorang yang terbakar di mobilnya. Ini nggak tahu ya trauma dia kayak gimana. Namun situasi ini menyeret Papillon ke korban api itu dan tiba-tiba lenyap. Mereka harus terus bergerak meninggalkan Papillon. Sisa 3 orang nih, Scarlet, George, dan Jade. Mereka menemukan orang dengan setelan jubah hitam seperti orang yang sedang melakukan ritual gitu ya. Dan mereka menemukan banyak orang dengan jubah hitam. Namun tiba-tiba mereka diserang dengan patung di dinding yang tiba-tiba bergerak dan hidup. Salah satunya melukai leher George. Situasi jadi aneh banget dan kacau. Satu persatu kejadian mencoba membuat mereka mati. Namun pada saat Scarlet hendak mengobati George dengan batunya, batunya tidak berfungsi. Nah, Scarlet diingatkan lagi oleh George dengan kata vitriol, di mana kata itu setelah Scarlet artikan lagi maknanya, ia yakin harus kembali untuk menyimpan batu itu agar ia bisa mendapatkan batu yang sesungguhnya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke tempat batu itu dan menyuruh Zed tetap di sana menemani George. Ini emang dasar panik atau emang gak takut nih si Scarlet? Scarlet terus berlari masa bodoh dengan apa yang ia temui. Yang penting ia mengembalikan batu bertuah itu. Padahal perjalanan menuju tempat batu itu dilalui dengan banyak surprise dari para makhluk di sana. Scarlet berhasil kembali dan mencium George sampai George terbangun. Jadi gini, saat Scarlet mengembalikan batunya, dia menemukan batu yang besar di tengah-tengah, di mana saat ia melihat ke batu itu, dia melihat dirinya sendiri. Jadi mungkin batu petuah yang asli itu apa yang ia lihat di batu tersebut. Karena batunya ini kayak ada cerminnya gitu ya. Ngerti nggak sih?
Liar aing ge. Oke, lanjut. Mereka terus bergerak dan tiba lagi di jalan yang jauh ke bawah yang harus mereka lalui. Dikarenakan mereka telah kehilangan alat-alat, mereka harus melompat ke bawah. Scarlett di sini meyakini bahwa mereka akan baik-baik aja meskipun harus melompat setinggi itu. As above, so below. Mereka berada di bawah, di mana kejadian-kejadian yang mereka alami di sana merupakan gambaran dari kesalahan yang pernah mereka buat di realitas aslinya. Jadi mereka harus memperbaiki kesalahan itu dengan cara meyakini untuk menyadari kesalahan tersebut. Setelah itu mereka yakin semua untuk melompat, dan ya mereka baik-baik aja ternyata. Lalu mereka menemukan pintu lagi yang seperti pintu got gitu ya. Mereka mencoba membukanya, namun pintu tersebut akan terbuka jika didorong ke bawah. Dan saat pintu terbuka, ia masuk. Ini masuk apa keluar ya disebutnya? Pokoknya setelah mereka melalui pintu itu, mereka tiba di jalanan, mereka selamat, mereka tiba di pintu saluran got, dan everything back to normal. Ini aneh juga ya. Mereka pun berpelukan karena telah selamat meskipun harus kehilangan 3 orang lainnya. Scene diakhiri dengan wawancara dari Scarlett tentang apa yang telah ia lalui. Film pun berakhir. Film ini film sukses bagi saya, sukses memutar otak dan sukses membuat hati ini berdebar dengan beberapa momen serta jump scare yang disertai di scene tertentu. Overall, unsur tegang dan horornya sangat terasa ya, meskipun kejadian-kejadiannya di luar nalar manusia sih. Namun filmnya bagus menurut saya. Itulah alur cerita As Above, So Below. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.